Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hendriani. Saya sebagai moderator dan dua rekan saya, ada Wulansari serta Dia Dayanti, mereka sebagai pemateri. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas dari proyeksi bisnis, yaitu yang berjudul Penerapan Teknik Proyeksi Last Square Method pada UMKM Seblak Teh Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama atau sub pembahasan pertama, yaitu tentang teknik proyeksi bisnis. Yang pertama itu ada konsep teknik proyeksi bisnis. Berdasarkan Wardani Al-Ghifari tahun 2007, semua peramalan memerlukan asumsi. Asumsi yang digunakan adalah bahwa perubahan nilai variabel yang diamati mengikuti pola yang terjadi pada periode yang lalu atau historical pattern, dan memiliki hubungan antar variabel yang diamati berdasarkan jenisnya. Data proyeksi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya di sini ada metode trend-less square. Trend adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang atau biasanya tiap tahun. Trend dapat berupa tren naik yang disebut dengan tren positif dan dapat pula berupa tren turun yang disebut dengan tren negatif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu ada profil UMKM. Sejarah singkat UMKM Seblak Teh Windy, yaitu usaha Seblak Teh Windy sudah berdiri selama 1 tahun sampai saat ini. Usaha Seblak Teh Windy ini memiliki banyak jenis makanan yang bisa dijadikan sebagai topping. Bukan hanya kerupuk saja yang menjadi andalan dari usaha makanan seblak. Jenis makanan seblak menjadi topping di antaranya itu ada jamur, ada tahu, ada mie, ada dimsum, ada dumpling ayam, dumpling keju, bakso, sosis, kikil, tulang ayam, batagor tering, batagor lidah, super cikur, cikua, dan sayur-sayuran. Usaha Seblak Teh Windy ini sudah terkenal di daerah Karawang karena cita rasa dan menu topping yang unik menjadikan usaha Seblak Teh Windy ini menjadi dikenal di semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki. Dan di sini ada gambar dari warung Seblak Teh Windy, yaitu Jalan Ulekan, Teluk Jambe, Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan selanjutnya di sini ada desain penelitian. Kelompok kami menggunakan fishbone, diagram fishbone. Yang pertama itu ada studi pendahuluan, yaitu konsep teoritis, studi penelitian terdahulu, permasalahan produksi. Lalu kedua ada pengumpulan data, diantaranya itu ada populasi, sampling, data sekunder. Selanjutnya di sini ada penulisan proposal, yaitu adalah menulis pendahuluan, menulis konsep, luaran anggaran dan jadwal. Lalu ada menulis desain. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data, yaitu ada pola dan data historis. Nah, yang kedua ada proyeksi bisnis, yang ketiga ada analisis deskriptif. Lalu selanjutnya di sini ada pelaporan, yaitu ada penulisan laporan, ada seminar, dan publikasi. Lalu selanjutnya di sini ada gambaran penjualan Seblak Teh Windy yang kita ambil dari bulan November tahun 2021, yaitu dari hari Senin tanggal 1 bulan November tahun 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 bulan November tahun 2021 dengan total 4.620 porsi. Terima kasih. Saya Dea Dayanti, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu grafik penjualan Seblak Teh Windy periode November 2021. Pada pola data historis penjualan Seblak Teh Windy ini, dari hasil analisis grafik seperti yang terlihat pada gambar, secara teoritis mempunyai pola dan data historis yang menyerupai data tren. Hal ini berdasarkan data yang dilakukan cenderung turun dan naik. Pada pola data stasioner terjadi jika terdapat data yang berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Unsur tren dapat terlihat pada fluktuasi pergerakan data dari kiri ke kanan yang cenderung meningkat. Pola data tren ini terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang selama periode yang diamati. Selanjutnya ada proyeksi bisnis penjualan Seblak Teh Windy. Dan berdasarkan grafik data historis pada gambar sebelumnya, grafik tersebut menunjukkan data tren yang positif. Maka salah satu metode yang dapat digunakan pada data trends ini sekaligus melakukan proyeksi penjualan Seblak Teh Windy, yaitu dengan menggunakan
last square method atau metode last square. Adapun formulasi untuk metode last square ini yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah sigma Y per N dan B adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Di mana Y adalah nilai tren atau prokes atau proyeksi atau peramalan, dan A adalah konstanta, B adalah slope atau kecondongan, dan X adalah waktu atau tahun. Berdasarkan rumus tersebut, maka data penjualan seblak dapat dianalisis sebagai berikut. Dan berikut adalah tabel perhitungan metode last square dengan total atau dengan hasil sigma Y yaitu 4.620 dan sigma XY yaitu 3.920, sigma X kuadrat yaitu 8.990 dan sigma Y kuadrat yaitu 812.400. Setelah melakukan perhitungan proyeksi perhitungan last square dapat langsung diaplikasikan ke dalam rumus, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 4.620 dibagi 30 dan menghasilkan 154, dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 3.920 dibagi 8.990 menghasilkan 0,436020. Maka dapat dibuatkan persamaan Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 154 ditambah 0,43604 X, dan dilakukan peramalan untuk penjualan seblak TWND pada bulan Desember 2021 pada tanggal 1 hingga tanggal 7 Desember 2021 yang akan datang. Dan berikut hasil peramalan berdasarkan persamaan yang sudah dibuat. Pada peramalan penjualan seblak TWND di tanggal 1 Desember 2021, maka X menjadi 31 dikarenakan data dari penjualan tersebut merupakan data genap, maka X menggunakan angka ganjil. Dari perhitungan Y sama dengan 154 ditambah 0,43604 X, setelah X diganti menjadi 31, maka dapat menghasilkan 167,51. Dan peramalan penjualan seblak pada tanggal 2 Desember 2021, di mana X menjadi 33, Y adalah 154 ditambah 0,43604 dikali 33 sama dengan menghasilkan 168,38. Dan peramalan penjualan seblak pada tanggal 3 Desember 2021, maka X menjadi 35 dan mendapatkan hasil dan Y mendapatkan hasil Y sama dengan 169,26. Selanjutnya peramalan pada penjualan seblak di tanggal 4 Desember 2021, maka X menjadi 37 dan Y sama dengan 170,13. Dan perhitungan pada peramalan penjualan seblak TWND pada tanggal 5 bulan Desember 2021, maka X menjadi 39, di mana Y aksen sama dengan 154 ditambah 0,43604 dikali X. Y aksen sama dengan 154 ditambah 0,43604 dikali 39, yaitu sama dengan 171. Dan peramalan pada tanggal 6 Desember 2021, maka X menjadi 41, di mana Y aksen sama dengan 154 ditambah 0,43604 dikali X. Y aksen sama dengan 154 ditambah 0,43604 dikali 41 sama dengan 171,877. Dan pada peramalan tanggal 7 Desember 2021, yaitu maka X menjadi 43, di mana Y aksen sama dengan 154 ditambah 0,43604 dikali X. Y aksen sama dengan 154 ditambah 0,43604 dikali 43 sama dengan 172,74. Untuk pembahasannya di sini
Dapat dilihat pada ramalan tanggal 1 Desember 2021 dapat diprediksi penjualannya mencapai 167,51 dan dapat dibulatkan juga menjadi 167 atau 168. Dan pada tanggal 2 Desember 2021 dapat diprediksi penjualannya mencapai 168,38, dapat dibulatkan menjadi 168. Pada tanggal 3 Desember tahun 2021 dapat diprediksi penjualannya itu mencapai 169,26 dan dapat dibulatkan menjadi 169. Untuk tanggal 4 Desember 2021 itu diprediksi penjualannya yaitu mencapai 170,13 atau 170,13, dapat dibulatkan menjadi 170. Dan pada perhitungan peramalan tanggal 5 bulan Desember tahun 2021 dapat diprediksi penjualannya mencapai 171 porsi seblak. Pada perhitungan peramalan tanggal 6 Desember 2021 dapat juga diprediksi penjualannya itu mencapai 171,87 dan dapat dibulatkan menjadi 172. Dan pada perhitungan peramalan tanggal 7 Desember 2021 ini di tanggal terakhir peramalan yaitu dapat diprediksi penjualannya mencapai 172,74 atau dapat dibulatkan menjadi 173 porsi. Dari perhitungan peramalan tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember bulan Desember tahun 2021 terdapat kenaikan penjualan pada seblak teh Windy. Untuk kesimpulan, pada setiap harinya maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan seblak teh Windy dapat diprediksi dengan metode least square dengan menentukan keakuratan data-data yang diperoleh serta waktu yang dikumpulkan. Metode least square dapat diterapkan untuk memprediksi jumlah penjualan seblak teh Windy di bulan yang akan datang dengan menggunakan data jumlah penjualan seblak yang sebelumnya. Dari hasil analisis grafik pada penjualan seblak, maka secara teoritis mempunyai pola dan data historis menyerupai data tren. Hal ini berdasarkan pola data yang telah dilakukan cenderung turun naik dan hasil peramalan menggunakan tren linier metode least square dapat diprediksi penjualan seblak pada minggu pertama di bulan Desember tahun 2021 mencapai 173 porsi. Adapun saran pemilik perlu menggunakan metode kuadrat terkecil dalam peramalan penjualan atau sebaiknya menerapkan metode peramalan tren linier yaitu untuk meramalkan tingkat penjualan seblak untuk periode yang akan mendatang. Dikarenakan metode ini mempunyai tingkat kesalahan paling rendah dibandingkan dengan metode lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.